adik-adik. Shalom. Mau sapa sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Pagi hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan karena kita masih boleh ada beribadah meskipun masih secara online. Kakak di sini bersama singer dan pemain musik, tapi adik-adik juga di rumah. Itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak undang adik-adik semua untuk tutup mata. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena kita boleh melalui sepanjang bulan ini, sepanjang mulai bulan Mei dari awal hingga akhir, itu semua dalam penyertaan Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan, makanya kita boleh ada hingga hari ini. Kita mau katakan bersamamu Bapa, kami dapat melalui semuanya.
Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh memasuki minggu yang baru Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau sepakat berdoa menghancurkan setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami pagi hari ini. Kami ikat, kami buang dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sepanjang pagi hari ini ibadah kami dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelumnya kakak mau sapa adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik boleh kasih senyumnya ke kanan kiri, boleh tos kanan kirinya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kakak mau undang adik-adik untuk gerakin dulu kakinya. Kita mau melangkah buat Tuhan. Kita percaya kalau Allah sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan Allah sanggup. Pernah
Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian Soraklah Haleluya. Bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami Tuhan, pujian syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami Tuhan memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangan, adik-adik boleh tutup mata, adik-adik boleh mengekspresikan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu melingkupi kita. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita mau katakan, lingkupiku. Dengan
Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita kembali lagi hari ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kakak undang semua adik-adik untuk melipat tangan, menundukkan kepala, dan kita akan berdoa, menyiapkan hati kita supaya Tuhan Yesus menolong kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih, karunia, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini pun kami seluruh anak-anak Sekolah Minggu Gereja Anak GKRI Philadelphia akan mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengarkan, berikan kami telinga yang baik untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mari berkati dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semua, sekali lagi Kak Eci akan menyapa kalian. Shalom, apa kabar semuanya? Hai, kamu semua yang ada di rumah dan Kak Eci yang ada di sini. Sekalipun kita masih beribadah secara online dan adik-adik juga di rumah masih mungkin sekolahnya juga masih ada yang daring ya, tapi kita masih bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik menolong kakak dan menolong adik-adik semua. Kita masih dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang talenta. Ya kakak mau cerita tentang talenta adik-adik di rumah ya. Dan apa itu talenta? Nanti kakak akan jelaskan ya talenta itu apa. Mungkin adik-adik agak bingung apa sih kakak talenta itu begitu ya. Nah kalau bahasa yang kalian akan mengerti, talenta itu adalah bakat ya. Bakat atau kesukaan atau hobi atau sesuatu yang menonjol dari diri kalian. Nah itu talenta. Nah sebelum kakak menceritakan tentang talenta, coba lihat dulu deh. Kakak di sini punya apa ya? Nah, kakak punya uang. Ada 2 lembar uang Rp5.000. Kira-kira kalau adik-adik diberikan uang ini, apa yang akan adik-adik lakukan terhadap uang ini? Apakah akan adik-adik tabung? Atau akan adik-adik pergi ke warung lalu membeli sesuatu, jajan gitu ya. Sekarang kakak mau tanya nih ya, siapa di sini yang suka menabung? Banyak juga ya, ternyata hebat kalian semua. Tapi kakak mau tanya, siapa di sini yang suka jajan? Ayo. Oh ada juga ternyata, nggak apa-apa, tapi jajannya jangan banyak-banyak ya. Oke, nah adik-adik ketika adik-adik pergi ke warung dan membelikan sesuatu, lalu apa yang terjadi dengan uang ini selanjutnya? Uang ini pasti akan habis, betul ya? Adik-adik sudah belikan susu, adik-adik sudah belikan roti, atau adik-adik belikan ciki. Oh nggak boleh ciki, nanti tenggorokannya sakit ya. Nah, jadi ketika adik-adik sudah membelanjakan uang ini, maka uang ini akan habis, tak bersisa. Begitu ya? Nah, lalu kira-kira bagaimana caranya uang ini dari jumlah 10.000 ya, karena 5.000-nya ada 2, bagaimana caranya yang akan adik-adik lakukan uang ini menjadi bertambah, bukan berkurang atau habis, tapi bertambah. Nah, coba kita pikirkan kira-kira apa sih yang akan adik-adik lakukan supaya uang ini menjadi bertambah banyak? Lebih dari 10.000. Ayo, coba kita pikirkan. Kalau kakak sih ya, kalau kakak dikasih uang 10.000 ini mungkin kakak akan pergi ke tukang sayur ya kan? Ke tukang sayur terus beli tempe ya. Beli tempe kira-kira dapat 2 ya, 2 yang besar-besar. Lalu tempenya itu akan kakak masak ya menjadi tempe orek. Lalu tempe orek itu karena banyak, kakak akan jual. Ya kan? Kakak akan jual,
Lalu kan modalnya 10.000. Kalau kakak jual tempe orek yang enak itu pasti akan laku dan uang kakak yang 10.000 ini akan bertambah. Bukan tetap 10.000 atau berkurang, tidak, akan bertambah. Karena apa? Kakak membelikan sesuatu yang dapat diolah, sesuatu yang bisa dikerjakan sehingga menghasilkan uang tambahan untuk menambah jumlah uang ini. Nah, ya, bukan seperti adik-adik yang pergi ke warung lalu jajan, kalau itu uangnya kan habis teman-teman, bahkan kurang, ya kan? Susu ultra sudah berapa, roti sudah berapa, begitu ya. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana caranya kita mengembangkan apa yang kita miliki di dalam diri kita. Bagaimana kita mengusahakan talenta atau bakat yang ada di dalam diri kita. Yuk, kita akan dengar satu cerita firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan ini terambil dari Matius pasal yang ke-25, adik-adik ya. Nanti di rumah boleh adik-adik buka Alkitabnya. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30 ya. Perikopnya itu tentang perumpamaan tentang talenta ya. Kakak akan ceritakan begini. Pada suatu tempat atau suatu daerah tinggallah seorang tuan yang kaya ya, seorang yang sangat kaya raya. Dia tinggal di dalam rumah yang sangat mewah adik-adik ya. Lalu tuan ini berencana untuk pergi ke luar negeri begitu ya, untuk jangka waktu yang lama begitu. Nah, sebelum dia pergi meninggalkan rumahnya yang besar itu, dia memanggil 3 hambanya. Dia mempunyai 3 seorang hamba ya, atau pekerja begitu ya, yang membantu dia di dalam rumah atau membantu dia di dalam pekerjaan dia. Oke, nah dia memanggil 3 hambanya ini. Lalu ketika mereka dipanggil hamba-hambanya ini ya, ketiga hambanya ini, lalu tuannya ini memberikan masing-masing harta kepada mereka ya. Kepada hamba yang pertama adik-adik, tuannya ini memberikan 5 talenta ya, dia memberikan 5 talenta. Nah, untuk hamba yang kedua, tuannya ini memberikan 2 talenta. Lalu tuannya panggil lagi hamba yang ketiga. Hambanya ini pun dipercayakan 1 talenta. Ya. Jadi ketiga hambanya ini diberikan harta atau kepercayaan atau talenta yang berbeda-beda. Karena si tuannya tahu hamba yang pertama kenapa dia diberikan banyak, karena hamba yang pertama itu orangnya rajin adik-adik. Rajin sekali. Hamba yang kedua kenapa diberikan 2 talenta, tuannya ini tahu. Walaupun si hamba kedua tidak serajin hamba pertama, tapi hamba kedua ini orangnya setia loh. Dia setia sekali. Dia dikasih pekerjaan kecil ya, disuruh mengerjakan sesuatu yang kecil, dia lakukan. Dia nggak pernah, kok aku kecil sih gitu, enggak. Ya, hamba yang kedua ini cukup setia. Dan hamba yang ketiga kenapa 1? Karena hamba yang ketiga ini cukup malas adik-adik. Nah, siapa di sini yang termasuk hamba yang ketiga? Ayo. Tidak ada ya. Semua anak-anak Tuhan pasti rajin dan setia. Oke, nah pergilah tuannya ini ya, dengan jangka waktu yang lama pergilah dia ke luar negeri ya. Lalu masing-masing hambanya ini berpikir dong ya, seperti tadi uang yang diberikan, kira-kira dengan 5 talenta ini apa yang bisa aku lakukan? Lalu si hamba yang pertama ini dia pikir, nanti ada gambar ide ya, kayak di kartun kalau ada ide gitu kan, ada gambar apa ya gitu ya. Ketika hamba yang pertama ini berpikir dan dia mendapatkan ide, lalu dia pergi. Dia membeli bahan-bahan untuk membuat mebel. Mebel itu kayak semacam kayu-kayuan begitu ya. Akan dibuat kursi, meja begitu ya. Alat-alat yang rumah tangga yang lainnya yang pasti orang butuhkan ya. Orang pasti butuh kursi, orang pasti butuh meja, orang pasti butuh alat-alat rumah tangga yang lain begitu ya. Nah, dia beli bahan-bahannya lalu dia kerjakan, dia buat yang cantik, yang cakep, yang keren ya.
lalu setelahnya dia jual. Dari 5 talenta yang diberikan tuannya itu, setiap hari bertambah, 6 talenta, 7 talenta, terus bertambah, sampai akhirnya 10 talenta. Nah, untuk hamba yang kedua juga dia berpikir, aduh, aku harus bikin apa ya dengan 2 talenta ini? Terus tiba-tiba, ya aku dapat ide, begitu ya. Nah, hamba yang kedua ini pun dia memiliki ide ya. Dia itu membeli membeli biji-bijian, bibit. Nah, ya. Bibit-bibit ya yang berupa biji-bijian itu ya. Lalu dia tanam. Maaf ya. Lalu dia tanam adik-adik. Maaf. Lalu dia tanam ya, lalu dia siram, dia beri pupuk begitu ya. Karena bibit itu ditanam setiap hari, lalu diberi air, diberi pupuk begitu ya. Lalu biji-bijian ini dia bertumbuh dan akhirnya dia berbuah, menghasilkan sesuatu dari biji-bijian itu. Nah, hasil dari biji-bijian itu dijual oleh hamba yang kedua ini. Dan akhirnya hamba yang kedua ini pun menghasilkan sesuatu adik-adik. Ketika hasil dari biji-bijian yang ditanam hamba yang kedua ini, lalu dari hasilnya itu dia mendapatkan lebih dari 2 talenta tadi adik-adik. Dia jual hasilnya lalu dia mendapat 4 talenta, yang tadinya 2 menjadi 4. Itu yang dilakukan oleh hamba yang kedua. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga adik-adik? Hamba yang ketiga ini, aduh, kok aku cuma dikasih 1 sih? Udah deh, daripada nanti aku gagal, gak bisa membuat 1 talenta ini menjadi banyak, lebih baik aku kubur aja. Lalu dia gali tanah, dia masukkan 1 talenta tadi di dalam tanah. Dia kubur begitu ya. Nanti kalau tuanku pulang, baru aku ambil lagi, nanti aku kasih sama tuanku. Nah, akhirnya tuannya itu pulang. Lalu masing-masing hamba itu tadi melaporkan hasil dari apa yang mereka lakukan selama tuannya pergi dengan talenta yang diberikan oleh tuannya tadi. Hamba pertama bilang, "Tuan, talenta yang kau berikan sekarang sudah berjumlah menjadi 10." Wah, tuannya senang. Kau memang hambaku yang hebat, kau memang hambaku yang rajin. Good, aku senang sekali sama kamu. Lalu hamba yang kedua pun datang. Hamba yang kedua pun bilang, "Tuan, talenta yang Tuhan berikan sekarang sudah menjadi 4. Wah, tuannya juga senang. Kamu hebat, kamu memang hambaku yang setia. Kamu memang hamba yang tidak pernah mengeluh. Kamu selalu melakukan apa yang dapat kamu lakukan." Lalu datanglah hamba yang ketiga. "Tuan, hamba takut nanti hamba gagal melaksanakan talenta yang Tuhan berikan. Jadi daripada gagal dan nanti aku dimarahin, jadi talentanya aku kubur. Dan ini utuh loh Tuan, gak berkurang." Tahu gak adik-adik apa yang tuannya lakukan? Tuannya marah sekali. Kamu memang hamba yang pemalas. Kamu itu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Kamu itu tidak melakukan tanggung jawabmu dengan baik. Sekarang kamu pergi, masuk ke dalam penjara. Kamu dihukum karena perbuatan kamu tadi. Karena kamu tidak mengusahakan, tidak mengembangkan apa yang aku percayakan. Sehingga talenta itu tidak bertambah. Begitu ya. Nah, jadi hamba yang ketiga tadi dimasukin penjara dong. Dia bingung. Kok aku
malah dimasukin penjara, begitu ya. Oke. Akhirnya itulah hukuman buat hamba yang ketiga yang bukan tidak berguna, tapi yang tidak mengembangkan apa yang dia miliki, apa yang dipercayakan terhadap dia, begitu ya. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita itu kan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Nah, perumpamaan tentang talenta ini berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus kan bilang, berpesan begini, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, begitu ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan bercerita kemana-mana tentang aku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik tahu makna dari perkataan Tuhan pada waktu itu? Itu adalah tugas yang Tuhan berikan buat kakak dan adik-adik semua. Tuhan kasih talenta buat kita. Ya, Tuhan kasih kepercayaan buat kita. Tuhan kasih tanggung jawab buat kita, yaitu untuk menceritakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Caranya bagaimana, kakak? Ketika kamu lihat ada teman kamu yang sakit, kamu datang dan kamu doakan. Nah, kamu doakan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh kamu teman. Nah, itu sudah bersaksi. Ketika kamu lihat ada teman kamu yang terjatuh begitu ya, lalu kamu tolong, kamu bantu. Lalu ketika kamu lihat ada orangnya juga yang kekurangan, lalu kamu bagi, kamu mempunyai hati yang murah ya, hati yang mau berbagi. Nah, itu kamu sedang bersaksi teman-teman. Orang akan tahu, oh ternyata adik itu baik ya. Adik itu memberi aku makan ketika aku lapar. Ternyata adik itu sungguh-sungguh anak Tuhan Yesus karena hatinya penuh dengan kebaikan. Nah, kan kamu sudah jadi saksi. Begitu ya. Jadi adik-adik ya, kita itu dikasih talenta, dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Nah, sekarang coba cek diri adik-adik sendiri di rumah. Adik-adik itu punya talenta apa? Punya bakat apa? Misalnya menyanyi, misalnya bermain sepak bola, misalnya bermain alat musik, ya. Yang harus adik-adik lakukan adalah kembangkan bakat yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, seperti Tuhan yang tadi, yang di dalam perumpamaan tadi, ketika Tuhannya kembali, Tuannya itu akan menanyakan, sudahkah kamu mengembangkan, mengusahakan apa yang aku percayakan? Nah nanti ketika Tuhan Yesus datang second coming, ketika Tuhan datang kedua kali, dia akan tanya, halo anak gereja anak GKRI Philadelphia, apa yang sudah kamu kembangkan? Apa yang sudah kamu lakukan untuk aku? Nah kita harus kasih laporan, seperti hamba-hamba yang tadi, yang 2 tadi dikasih laporan. Ya, nah kita harus kasih, ini loh Tuhan, Tuhan Yesus waktu itu kan kasih aku bakat, aku bisa menyanyi. Aku latihan terus, aku latihan tidak pernah menyerah, aku latihan. Lalu aku ikut lomba dan akhirnya aku bisa menang di perlombaan nyanyi. Atau mungkin kamu ada yang ikut idol, cilik gitu ya, idola cilik gitu ya. Nah, itu kamu bisa mengembangkan. Lalu dari situ apa lagi? Aku tadinya cuma bisa nyanyi, sekarang aku bisa bermain alat musik Tuhan. Nah, iya karena ketika seseorang bisa menyanyi, pasti dia mau belajar untuk bermain alat musik.
berkembang kan, yang tadinya cuma bisa menyanyi sekarang udah bisa bermain alat musik, ya kan? Berkembang terus seperti itu ya. Nah, terus nanti Tuhan tanya lagi, lalu bagaimana dengan kesaksian? Apakah kamu menceritakan tentang aku? Oh iya Tuhan, waktu itu aku mendoakan satu temanku yang sakit dan dia sembuh. Lalu dia cerita kalau dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya ada temannya lagi yang sakit, lalu berdoa lagi. Sembuh, terus ada temannya lagi sakit. Akhirnya jadi banyak Tuhan yang disembuhkan karena berdoa, karena Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, ya kan, yang tadinya mendoakan satu orang karena kamu setia terus mendoakan, akhirnya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak teman-teman kamu yang akhirnya terima Tuhan Yesus seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menginginkan kita ya, ketika Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, maka Tuhan inginkan kita itu mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada diri adik-adik dan kakak juga ya. Jadi adik-adik semua, mari kita bekerja untuk Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan, karena nanti suatu saat kita akan memberi laporan kepada Tuhan. Ya, jadilah kita seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, di mana Tuhan bersukacita karena apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah adik-adik diam. Jangan pernah adik-adik tidak mengembangkan apa yang adik-adik punya. Ya. Jadi kembangkan apa yang ada dalam diri kalian. Ya, seperti uang ini tadi, kakak akan kembangkan dari 10.000 menjadi 20.000 dengan apa? Mungkin kakak akan membeli tempe seperti tadi ya, dan menjualnya, mengolahnya lalu menjualnya sehingga uangnya menjadi bertambah seperti itu. Demikianlah firman Tuhan adik-adik yang kita pelajari hari ini. Jadi mari kita semua belajar untuk mau atau setia, taat kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, dan adik-adik kita punya ayat hafalan ya. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita menghafalkan ayat firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10a. Kakak ulang sekali lagi ya. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita ulang. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi adik-adik, setialah dari apa yang adik-adik miliki saat ini. Mungkin kamu talentanya hanya satu, yuk setia ya. Dengan perkara yang kecil, lakukan. Ketika kamu dikasih tanggung jawab juga, mungkin hanya disuruh mencuci piring misalnya, atau menyapu, lakukan dengan setia. Ya, ketika kamu setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar dalam diri adik-adik. Oke, demikianlah firman Tuhan. Mari semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami bersyukur lagi karena Engkau begitu baik dan setia kepada kami. Di mana Tuhan, Engkau sudah memberikan talenta, bakat, kemampuan buat kami. Dan Engkau memberikannya sesuai dengan kesanggupan yang dapat kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon kiranya Engkau menolong kami semua
adik-adik juga yang ada di rumah untuk bisa mengembangkan, mengusahakan bakat atau talenta yang Tuhan berikan terhadap diri kami, sehingga saatnya nanti Tuhan kami bisa mempertanggungjawabkan semua hal, semua perkara yang Tuhan percayakan kepada kami, dan Tuhan boleh bersuka atas apa yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa, Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang saat ini juga yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas, Tuhan. Engkau tolong berikan hikmat, Tuhan, berikan akal budi, berikan daya ingat yang kuat sehingga mereka mampu lagi mengingat apa yang mereka sudah pelajari, sehingga pada akhirnya adik-adik kami semua juga boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, sehingga mereka juga boleh naik ke kelas yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Engkau berkati, biarlah kedua orang tua kami Tuhan, mereka diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkati mereka dengan kesehatan Tuhan, sehingga mereka lagi dimampukan untuk dapat mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh jemaat gereja GKRI Philadelphia, Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah dimanapun kami berada. Tuhan menolong apapun yang menjadi kesulitan buat semua jemaat Tuhan. Dan Tuhan juga menyembuhkan setiap kami yang sakit, dan Tuhan juga memberikan penghiburan ketika kami juga merasakan sesuatu yang tidak baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami. Berkati sehingga dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami boleh menjadi berkat, dan kami juga boleh memberkati setiap daerah yang kami tempati, yang kami tinggali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang terus memberkati kami sampai pada nanti Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang di rumah boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.